Ia pun lalu mengeluarkan skill ultimate-nya, Jet Rush Starfire Inferno. Dan boom, sekumpulan molotov pun berturut-turut meledak di tubuh monster, yang juga berarti bahwa serangan berturut-turut dari Lingxi tidak mampu dihalau oleh serangan bos. Muncul pemberitahuan bahwa partimu telah berhasil mengalahkan Mood Dragon, Lord of the Swamp. Hingga akhirnya dari portal tersebut muncul langkah kaki yang juga menandakan bahwa party itu mulai keluar. Dan itulah mereka, para solo player yang telah berhasil menyelesaikan Dungeon Dark Forest dengan tingkat kesulitan Insanity. Kemunculan party Lingxi yang telah berhasil menyelesaikan dungeon tingkat kesulitan Insanity sontak membuat orang-orang di tempat itu terkejut dan banyak mempertanyakan siapa sebenarnya mereka. Dan orang-orang yang awalnya meremehkan mereka mendadak bersikap ramah dan terlihat berusaha untuk mendekatinya. Rekan-rekan Lingxi yang mendapatkan perhatian segitu besarnya dari orang-orang mulai merasa senang dan bangga dengan dirinya. Namun tidak begitu dengan Lingxi. Dia tahu betul bahwa yang sebenarnya orang-orang itu inginkan hanyalah untuk mengetahui tips dan rahasia tentang cara menyelesaikan dungeon tersebut. Hingga tiba saat Lingxi mengajak rekan-rekannya untuk pergi dari tempat itu, untuk dapat membagikan drop item kepada mereka. Tiba-tiba terdengar suara yang tegas menanyakan kepada Lingxi tentang apakah dia sudah tergabung dengan guild atau belum. Dan ternyata orang yang bertanya tersebut adalah salah satu anggota dari guild Wolfang. Dengan sombongnya ia berkata bahwa selain Starfire set yang Lingxi kenakan, tidak ada lagi hal yang spesial dari dirinya. Orang itu pun mendatangi Lingxi dan dengan angkuhnya Lingxi pun menjawab, "Siapa kau? Aku tidak tertarik dengan tawaranmu." Sembari pergi meninggalkan orang itu begitu saja. Orang tersebut yang juga merupakan wakil kapten divisi ketiga dari Guild Wolfang sontak merasa dihina oleh ucapan Lingxi. Ia yang sudah kehilangan kesabarannya, lalu menantang Lingxi untuk berduel dengannya, dan memaksanya untuk segera menyetujui permintaan tantangan 1 versus 1. Dan dengan entengnya Lingxi pun menolaknya dan menjawab bahwa ia tak memiliki waktu untuk hal tersebut. Namun orang itu pun tidak dapat menerima hal tersebut. Ia yang sudah terlanjur kesal, kini sudah tidak peduli lagi jika namanya berubah menjadi merah. Toh dia yakin bahwa tidak akan ada satupun orang yang akan berani melawannya. Exploding Fireball. Ucap orang itu mengeluarkan skillnya dan menyerang Lingxi. Lingxi yang saat ini statusnya adalah sebagai orang yang diserang terlebih dahulu, lalu mendapatkan pemberitahuan bahwa ia dapat melindungi dirinya dan membunuh penyerang untuk melindungi dirinya sendiri, dan tidak akan membuat namanya menjadi merah. Serangan sihir itu sudah hampir mengenai Lingxi. Ia pun dengan cepat menggeser tubuhnya ke samping dan mampu menghindari serangan tersebut. Dengan dagger yang kini telah berada di tangannya, ia lalu melesat dengan cepat dan menebas orang itu dengan daggernya. Orang itu yang merasa tiba-tiba mendapatkan serangan balasan pun dengan terkejut menghindar dan mundur ke belakang. Ia yang masih terkejut dengan Lingxi yang telah mampu menghindari serangannya dengan pergerakan yang sangat minimal. Tiba-tiba, Intercepting Thorny Vines, lalu muncul tanaman menjalar di tengah-tengah mereka. Lingxi yang masih belum mengerti dengan apa yang terjadi lalu melihat ke arah di sebelahnya. Dan ternyata tanaman itu berasal dari skill wanita yang berada di sebelahnya. Yang tak lain dan tak bukan itu adalah Tiana. Tiana yang melihat Lingxi pun sebenarnya belum yakin apakah dia adalah thief yang dibicarakan Dira atau bukan. Namun instingnya mengatakan bahwa Lingxi adalah orang yang dimaksudkan. Seorang wanita yang sedang bersama wakil ketua Wolfang pun lalu protes dikarenakan Tiana yang telah berani ikut campur dengan pertarungan itu. Lalu Tiana pun mengucapkan suatu hal yang membuat Lingxi terkejut. Ia mengatakan bahwa Lingxi adalah teman dari Guild Nebulos miliknya. Jadi jangan coba-coba membawa-bawa nama Guild Wolfang hanya untuk memicu perselisihan antar kedua guild. Diketahui bahwa Guild Nebulos bisa dikatakan juga sebagai musuh bebuyutannya Guild Wolfang. Jadi mengetahui Tiana yang berasal dari guild musuhnya, lalu wanita yang bersama dengan wakil ketua ingin sekali menghajar Tiana. Namun wakil ketua divisi 3 Guild Wolfang melarang dan menyuruhnya untuk menyimpan kembali senjatanya.
Orang itu yang kini mengetahui bahwa Lingxi berada di bawah perlindungan Nebulos, lalu menantangnya lagi di Guild War bulanan yang akan diselenggarakan minggu depan. Ia mengancam bahwa guildnya akan melawannya hingga titik darah penghabisan. Tiana pun lalu menerima tantangan tersebut, dan orang-orang dari Guild Wolfang lalu pergi dari tempat itu. Lingxi yang sudah merasa ditolong oleh Tiana lalu mengucapkan terima kasihnya. Tiana pun mengatakan kepada Lingxi bahwa nyalinya cukup besar, karena orang-orang yang sudah bergabung dengan guild sekalipun tidak akan berani untuk memprovokasi Guild Wolfang. Sedangkan Lingxi yang hanyalah seorang solo player malah berani-beraninya menantang mereka yang merupakan salah satu dari 5 guild besar. Tiana pun mengatakan bahwa kalau bukan karena dirinya, mungkin saat ini Lingxi sudah berada dalam masalah yang besar. Jadi kini Lingxi memiliki utang budi padanya. Lingxi yang paham maksud dari Tiana lalu menanyakan apa maunya. Dan ternyata Tiana menginginkan Lingxi untuk bergabung dengan Guild Nebulos. Tiana mengatakan jika Lingxi bergabung dengan guildnya walaupun hanya dalam jangka pendek dan ikut serta dalam perang guild bulanan pada minggu depan, maka ia berjanji akan memberikan equipment dan material apapun yang dia inginkan. Tiana masih merasa penasaran dengan skill Lingxi dan berharap suatu saat ia dapat memanfaatkannya. Jadi dia berpikir bahwa ia harus bisa merekrut Lingxi untuk bergabung dengan guildnya. Dan ternyata Lingxi pun langsung menolak tawaran tersebut. Tiana yang masih terkejut dengan jawabannya berusaha untuk membuat Lingxi memikirkannya kembali dan tidak perlu menjawab secepat itu. Namun Lingxi tetap pada pendiriannya, dikarenakan ia tidak ada rencana untuk masuk guild manapun dalam waktu dekat ini. Bahkan sekalipun itu hanya untuk sementara, karena menurutnya bergabung dengan guild hanya membuat kebebasannya menjadi terbatasi dengan segala macam aturan yang ada di dalam guild. Tiana yang bersikeras untuk mengajaknya lalu mengatakan bahwa ia akan memberikan keringanan padanya tentang peraturan tersebut. Dan selain itu, dikarenakan usahanya untuk membela Lingxi, hal itu telah membuat pihak Guild Wolfang menyimpan dendam pada Tiana. Dan pada saat Guild War, mereka dipastikan akan mengincar dirinya. Jadi ia meminta bantuan kepada Lingxi untuk dapat melindunginya nanti. Namun dengan dingin Lingxi hanya menjawab dengan menyuruh Tiana untuk tidak mengikuti Guild War tersebut, kalau memang ia takut akan hal itu. Tiana yang mulai tampak lesu karena telah ditolak mentah-mentah oleh Lingxi. Tiba-tiba ia menerima pemberitahuan permintaan pertemanan dari seseorang yang tidak dikenal. Dan ternyata itu adalah permintaan pertemanan dari Lingxi. Ia mengatakan mungkin ia akan memikirkannya lagi dan akan mengabarinya sesaat sebelum Guild War dilaksanakan. Wajah Tiana pun kini kembali berseri dikarenakan ia telah berhasil membujuk Lingxi. Dan mereka pun kini berpisah sembari Tiana mengingatkan Lingxi untuk dapat mengabarinya secepatnya. Karena Lingxi pun juga harus melalui prosedur penerimaan terlebih dahulu sebelum bergabung. Di sisi lain, tampak sosok wakil ketua bernama Bailey ternyata sedari tadi mengawasi Tiana dan Lingxi dengan tatapan penuh kebencian. Kini Lingxi telah kembali berkumpul dengan anggota partinya. Ia pun segera membagikan drop item yang telah mereka dapatkan. Diketahui bahwa hanya di Dungeon Dark Forest dengan tingkat kesulitan Insanity, ia akan dapat memperoleh hadiah item yang diinginkannya. Ditambah dengan dungeon tersebut yang baru dibuka, jadi tingkat drop itemnya sangatlah tinggi. Dan Lingxi pun lalu hanya mengambil Chip Assassin's Equipment Set, Arm Guard, dan memberikan seluruh sisanya kepada rekan-rekannya. Selain itu, Lingxi juga telah menyeting pembagian XP dengan menurunkan pembagian XP kepada dirinya. Hal itu untuk membuat ia tetap berada di level 5, sehingga rekan-rekannya pun kini pasti sudah naik level. Sebelum Lingxi mencapai level 6, ia pun lalu mengajak rekan-rekannya untuk membersihkan dungeon beberapa kali lagi hingga ia mendapatkan seluruh bagian item set yang ia cari. Rekan-rekannya yang senang bahwa Lingxi akan menggendongnya lagi, lalu langsung setuju dengan ajakan itu. Lalu mereka lock out dan mereka berjanji akan bertemu kembali di tempat itu besok. Singkat cerita, 3 hari pun berlalu. Kini Lingxi terlihat sedang berada di dunia nyata dengan helm scientific milik Heavenland yang masih di tangannya. Ia pun memikirkan kembali
hal-hal tentang beberapa hari yang telah ia lewati di dalam game, bahwa kehidupannya saat ini masih dalam keadaan yang lancar. Diketahui selama 3 hari ini ia bersama rekan-rekannya telah menantang Dungeon Dark Forest tingkat kesulitan Insanity lagi tanpa henti. Hingga akhirnya di hari ketiganya ia pun telah berhasil mendapatkan seluruh bagian set dari Cheap Assassin's Equipment Set. Dan setelah mendapatkan seluruh item tersebut, Lingxi pun lalu berpisah dengan rekan-rekan partinya dan mulai untuk fokus ke tujuan selanjutnya. Tempat lalu berpindah ke dalam game, tepatnya di Castle of Singing Moon yang merupakan map level 10. Terlihat Lingxi sedang berada di tempat itu dengan levelnya yang kini masihlah level 6, dan ia pun harus sangat hati-hati dalam melangkah di tempat itu dikarenakan ada monster Evil Spirit yang memiliki level 10 di tempat itu, dan itu terpaut 4 level dengan levelnya saat ini. Mungkin ia bisa mengatasinya jika monster itu hanya sendirian. Beda cerita lagi jika kawanannya ternyata mengetahui keberadaannya dan menyerangnya bersama-sama. Namun jika itu terjadi, ia yakin masih dapat menghindari mereka dengan kemampuannya saat ini, yang mana stat agility dan perceptionnya telah meningkat dikarenakan equipment set barunya. Tujuan Lingxi ke tempat itu bukanlah untuk menantang boss dungeon yang memiliki level 10. Ia masih sadar diri bahwa kemampuannya saat ini belumlah cukup untuk melawannya, melainkan tujuannya adalah untuk mendapatkan buku skill yang terletak di dekat air terjun, yaitu buku skill Evil Spirits Invisibility. Di saat ia hampir sampai di tujuannya, Lingxi dikejutkan dengan adanya mayat-mayat monster Evil Spirit. Ia pun mencurigai bahwa kemungkinan sudah ada player berlevel 10 yang mendahulinya ke tempat itu. Ia pun kini harus lebih berhati-hati, karena kecerobohan sedikit saja maka ia akan diincar oleh banyak orang. Ia pun melanjutkan perjalanannya, dan tak selang lama kemudian akhirnya ia sampai di tujuannya. Di hadapannya kini sudah ada peti terkutuk yang tidak memiliki kunci. Orang yang membuka peti itu akan langsung terkena debuff. Namun bagi Lingxi hal tersebut masih sangatlah sesuai dengan apa yang akan ia dapatkan. Lingxi pun lalu membuka peti itu dan langsung mengambil buku skill di dalamnya. Dan tak selang lama kemudian muncul notifikasi bahwa seluruh statnya telah menurun sebanyak 60%. Dan kutukan itu akan berlangsung selama 6 jam. Setelah mendapatkan buku skill itu, ia lalu berencana untuk mencari tempat yang aman untuk mempelajarinya. Namun tak selang lama kemudian terdengar suara seseorang di belakangnya, dan setelah Lingxi memalingkan arah pandangannya, terlihat 3 orang player dengan level 10 dan 11 sudah ada di belakangnya. Mereka terlihat senang dikarenakan perkiraan mereka benar, bahwa akan ada orang idiot yang akan membuka peti itu dan terkena kutukannya. Ternyata sudah beberapa hari mereka menunggu hingga seseorang membuka peti itu. Hingga akhirnya kini peti itu telah terbuka. Ia pun langsung meminta kepada Lingxi untuk menyerahkan apa yang ia dapatkan dari peti itu. Lingxi pun mulai menyesali tindakannya yang sudah ceroboh, karena telah tidak menyadari bahwa ada seseorang yang telah memasangkan jebakan di tempat itu. Jika saja ia sedang tidak terkena kutukan, mungkin ia bisa saja mengalahkan mereka semua. Namun saat ini seluruh statnya telah dikurangi sebanyak 60%. Dengan musuh 2 orang player berlevel 10 dan 1 orang berlevel 11, ia pun tahu bahwa hal itu akan menjadi sangat merepotkan. Mengetahui ancaman di hadapannya, Lingxi pun sempat berpikir untuk menyerahkan buku skill tersebut. Namun setelah mengetahui bahwa mereka semua berasal dari Guild Wolfang, Lingxi lalu teringat dengan watak orang-orang dari guild tersebut, bahwa kemungkinan besar mereka akan tetap membunuhnya walaupun ia telah menyerahkan buku skill tersebut. Dan Lingxi pun memilih untuk mempertahankan buku skill itu dan menyimpannya di inventorinya. Mereka yang tidak menduga bahwa Lingxi tetap berkeras kepala, bahkan saat ia telah mengetahui bahwa mereka berasal dari Guild Wolfang. Lalu salah satu dari mereka terlihat mulai akan menyerang Lingxi. Sedangkan Lingxi yang saat ini sedang tidak dalam keadaan optimalnya dan melihat bahwa dirinya akan diserang, lalu ia pun mengeluarkan skill backstepnya untuk secepat mungkin memberikan perlawanan.
Ia yang kini sudah berada di belakang Archer pun langsung akan menyerangnya. Namun tiba-tiba ada pedang yang menyambar di hadapannya. Dan Dauntless Block. Serangan Ling Si pun berhasil dihalau oleh teman si Archer menggunakan pedangnya. Ling Si kini tersadar akan efek dari kutukan yang diterimanya, yaitu menyebabkan kecepatan serangannya pun berkurang. Seorang warrior yang melihat Ling Si telah berani menyerang duluan, lalu memberikan serangan balasan padanya. Dan tanpa mampu menghindarinya, Ling Si pun terkena serangan itu. Baru saja ia terkena telak oleh serangan itu, tiba-tiba ada serangan jarak jauh yang sudah mengarah padanya. Dan ia pun berusaha sekeras mungkin untuk dapat menghindarinya, sembari berpikir cara untuk mengatasi keadaan yang saat ini sedang terdesak. Belum sempat menemukan jawaban atas pemikirannya, tiba-tiba backstep. Datang serangan lagi dari seorang thief dan berhasil menebas punggung Ling Si. Ia pun langsung terjatuh dikarenakan serangan itu. Namun, ternyata di bawahnya sudah ada warrior yang sudah siap menyerangnya lagi. Great Sword Punishment. Lagi-lagi Ling Si terkena tebasan kuat dari pedang warrior itu. Warrior yang melihat Ling Si belum juga mati dikarenakan serangan itu, lalu berencana memberikan serangan Fan Cutter-nya, sehingga menyebabkan efek stun pada Ling Si dan Ling Si tidak dapat lagi melawannya. Ling Si yang menyadari ia akan terkena efek stun jika sampai terkena serangan dari warrior itu, lalu melihat ke arah Archer, dan ia pun mengeluarkan skill Jet Rush. Skill Jet Rush-nya membuat Ling Si kini dapat meluncur dengan sangat cepat ke arah Archer itu. Sedangkan Archer yang menganggap keputusan Ling Si untuk datang ke hadapannya adalah keputusan yang bodoh. Lalu ia pun menembaknya dengan anak panahnya. Namun, sesaat sebelum anak panah itu mengenai Ling Si, backstep. Dengan cepat Ling Si mengeluarkan skillnya dan ia pun langsung menyerang bagian belakang Archer itu. Walaupun damage yang dihasilkan ternyata tidak banyak berpengaruh padanya. Mereka pun mulai merasa heran, bagaimana Ling Si masih bisa sangat tangguh untuk melawan, bahkan dengan penurunan stats sebanyak 60% yang dialaminya. Hingga membuat mereka berpikir, bagaimana jika saja ia tidak terkena kutukan? Kemungkinan Ling Si bisa saja mengalahkan mereka. Warrior yang melihat kedua rekannya hanya terdiam melihat kemampuan Ling Si, lalu meneriakinya untuk tidak diam saja, dan menyuruhnya untuk mengepung Ling Si. Ling Si yang sadar bahwa saat ini ia tidak akan mampu menang melawan mereka, lalu memutuskan untuk mengambil bom asap dari inventorinya. Dan bom asap itu pun lalu diaktifkan hingga membuat area di tempat itu kini telah diselimuti oleh asap tebal. Warrior yang menganggap yang dilakukan Ling Si hanyalah trik murahan, lalu menebas asap itu dengan skill miliknya, hingga asap di hadapannya pun kini menghilang. Namun, ternyata saat ini Ling Si sudah menggunakan grappling hook-nya dan meluncur terbang untuk melarikan diri dari mereka. Archer yang tidak bisa membiarkan Ling Si melarikan diri begitu saja, lalu berusaha untuk menembakinya dengan panahnya. Anak panah pun melesat ke arah Ling Si dan tepat mengenai bagian dadanya. Ling Si yang terkena serangan itu pun lalu terjatuh. Dengan rasa dendam pada Great Wall Fang, ia pun terus terjatuh hingga akhirnya tercebur ke bawah air terjun. Orang dari Great Wall Fang pun merasa kecewa, karena walaupun mereka yakin dengan darah Ling Si yang tinggal sedikit dia pasti mati setelah terjatuh ke air terjun, namun pada akhirnya mereka tetaplah gagal mendapatkan item tersebut. Singkat cerita, dari derasnya aliran sungai dari air terjun itu, lalu muncul sebuah tangan yang ternyata itu adalah Ling Si yang berhasil selamat walaupun dengan darahnya kini yang cukup sekarat. Yang ternyata sebelum terjatuh ke sungai, ia masih sempat menggunakan potion penyembuhan instan miliknya. Dan untuk Great Wall Fang, mereka akhirnya berhasil memicu amarah Ling Si pada mereka. Tempat pun berpindah ke kantor Guild Nebulos. Terlihat Tiana yang sedang sibuk dengan berkas-berkasnya. Tiba-tiba mendapatkan telepon dari seorang temannya, dan setelah ia jawab, ternyata yang menelpon itu adalah Ling Si. Ling Si mengatakan untuk mempersiapkan tes masuk ke guildnya, dikarenakan ia kini telah menerima tawaran dari Tiana untuk bergabung dengan guildnya. Tiana yang terkejut sekaligus merasa senang, lalu menanyakannya tentang kapan Ling Si akan siap melakukan tesnya. Sekarang juga, jawab Ling Si. Tiana pun lagi-lagi terkejut dibuat olehnya. Singkat cerita,
kini tempat berpindah ke area tes masuk Guild Nebulos. Terlihat di area itu kini sudah banyak anggota guild yang berkumpul. Hal itu dikarenakan tes masuk yang dilakukan saat ini tidak seperti biasanya. Selain bukan pada waktu pendaftaran tahunan guild, namun tes ini dilakukan hanya untuk satu orang saja. Tak selang lama kemudian, Lingxi pun akhirnya datang di tempat itu. Ia yang mendengar orang di tempat itu banyak yang membicarakannya, lalu mulai merasa tidak nyaman dengan keramaian tersebut. Kini Tiana sudah mengetahui tentang siapa si Lingxi itu. Dan ternyata insting mengenai Lingxi adalah thief yang dibicarakan Dira adalah benar. Karena sesaat sebelumnya Tiana telah menemui Dira untuk mengkonfirmasi sosok thief yang dimaksudnya. Dan ternyata itu memanglah benar. Di tengah-tengah area tes sudah terdapat beberapa orang yang akan mengawasi jalannya pengetesan, yaitu Bailey dan Wasabi. Dan untuk pengetesannya, Lingxi diminta untuk memilih salah satu orang di belakang Bailey dan diharuskan untuk bertahan selama 10 menit. Namun, tiba-tiba Bailey memotong pembicaraan. Ia mengatakan bahwa untuk pengetesan saat ini, ia yang akan langsung turun tangan sendiri untuk pengetesnya. Bailey beralasan bahwa dengan statusnya sebagai ketua tim di Divisi 3, maka ia pun seharusnya ikut bertanggung jawab dengan jalannya tes tersebut. Diketahui niat asli Bailey sebenarnya hanyalah untuk mempermalukan Lingxi di depan orang banyak. Dan juga dikarenakan ia cemburu padanya karena telah membuat Tiana selalu membicarakan tentangnya. Tiana yang ragu dengan hal tersebut dikarenakan level di antara keduanya yang memiliki selisih 3 level. Lalu tiba-tiba Lingxi mengatakan bahwa ia setuju. Dan Lingxi juga tidak peduli siapapun orangnya. Dan ia meminta untuk segera memulainya. Lawan untuk pengetesan telah dipilih. Lalu selanjutnya Tiana memberikan peralatan evaluasi berupa gelang. Yang mana gelang tersebut akan memberikan skor bergantung pada stat, level equipment, serta cara bermain. Selain itu, gelang tersebut akan selalu otomatis mengupdate perubahan skor penilaian selama tes berlangsung. Lalu, Lingxi menyampaikan tentang dirinya yang masih terkena kutukan, sehingga statnya kini telah berkurang sebanyak 60%. Tiana pun sontak terkejut, dan menanyakannya berapa lama lagi kutukan tersebut akan menghilang. Ternyata itu masihlah sekitaran 10 menit lagi, dan Lingxi pun mengatakan bahwa itu tidaklah apa-apa, dan bukanlah suatu hal yang harus dikhawatirkan, mengingat ini hanyalah sekedar sebuah tes masuk. Ujian pun akhirnya akan dimulai. Terlihat Lingxi dan Bailey kini sudah berada di arena. Diketahui Bailey merupakan seorang player archer, dan Lingxi yang merupakan player thief bisa dikatakan sebagai musuh alami dari player archer. Jadi, Lingxi sedikit manas-manasin si Bailey supaya ia menggunakan kekuatan penuh untuk melawannya. Sedangkan, Bailey yang menganggap Lingxi yang menilainya hanya sekedar archer biasa, lalu mulai mengeluarkan kemampuannya dan akan membuat Lingxi menyesali perbuatannya karena telah mencuri perhatian Tiana. Bailey lalu mengeluarkan Spirit Frostbow yang merupakan busur panah dengan berelemen es. Lingxi yang melihat gaya memanah Bailey pun langsung menyadari bahwa Bailey merupakan archer bertipe agility, dengan frostbow-nya yang akan mampu menimbulkan efek slow pada musuh. Dan player yang seperti dirinya bisa dikatakan sebagai lawan yang cukup menyebalkan. Tak menunggu waktu lama, Bailey pun berinisiatif untuk memberikan serangan pertamanya. Lingxi yang menerima banyak sekali serangan spam darinya berusaha untuk menghindarinya. Anak panah es terus-menerus ditembakkan tanpa henti, dan Lingxi hanya mampu untuk menghindarinya. Hingga Bailey mulai bosan dengan Lingxi yang hanya mampu menghindar dan akan membuat dia benar-benar gagal dalam tes ujian. Tembuslah Detonating Ice Cycle. Sebuah serangan anak panah yang terlihat lebih kuat pun diluncurkan ke arah Lingxi. Lingxi yang tidak dapat menghindarinya, lalu menarik daggernya lalu menepis serangan itu. Dan di saat serangan itu membentur dagger Lingxi, seketika area di sekitar tangan Lingxi menjadi kristal es. Dan lalu muncul ledakan es. Di sisi luar arena terlihat para anggota guild bersorak gembira melihat kehebatan Bailey. Namun tidak begitu dengan Tiana. Raut wajah cemas terlihat jelas dari wajahnya. Hingga ia melihat statistik skor penilaian dari Lingxi.
Ia terkejut dengan angka skor yang menunjukkan angka 85. Keterkejutannya itu dikarenakan ia tahu bahwa Lingxi saat ini sedang terkena kutukan dan statnya turun 60%. Dan Tiana tidak menduga ternyata skor Lingxi masih bisa setinggi itu di saat ia masih terkena debuff. Masih sekitar 6 menitan lagi hingga kutukan pada Lingxi akan berakhir. Dan pada saat itu tiba, entah akan seberapa tinggi lagi skor penilaiannya nanti. Di sisi pertarungan terlihat Bailey masih terus-menerus menyerang Lingxi dengan membabi buta. Lingxi pun masih terus menghindari sembari sedikit demi sedikit memperkecil jaraknya dengan Bailey. Dan Bailey yang memahami niat Lingxi pun hanya mentertawakannya. Karena menurutnya kemampuan Lingxi masihlah terlalu lemah untuk dapat melawannya. Lingxi mulai merasakan sesuatu yang aneh pada Bailey. Ia mulai merasakan niat membunuh dan hawa kebencian terpampang jelas dari raut wajah Bailey. Hingga akhirnya, jarak Lingxi kini sudah semakin dekat dan ia pun melancarkan serangan backstep padanya. Namun diakibatkan efek debuff yang dialami Lingxi, membuat kecepatan skill casting untuk backstepnya pun menjadi melambat. Ternyata, Bailey sudah menantikan saat-saat Lingxi menggunakan skill backstepnya. Dengan serangan Lingxi yang belum sempat mengenai Bailey, tiba-tiba Bailey mengeluarkan skill blinding counternya, yang mana mampu membuat serangan musuh menjadi tidak efektif dalam 2 detik ke depan, serta mengurangi jangkauan penglihatan musuh hingga 1 meter. Lingxi yang kini tidak dapat melihat apapun di hadapannya, tiba-tiba datang banyak anak panah mengarah kepadanya, dan Lingxi pun lalu terkena telak oleh serangan itu. Dan terus-menerus Lingxi terkena serangan itu lagi. Di sisi luar pertarungan, terlihat Tiana kini mulai mencemaskan Lingxi. Namun tiba-tiba Wasabi menanyakan sesuatu kepada Tiana, apakah Lingxi saat ini sedang berada dalam keadaan debuff. Tiana pun terkejut bagaimana Wasabi bisa mengetahui hal itu. Ternyata, si Wasabi itu juga merupakan seorang player thief. Ia tahu bahwa di saat normal, skill backstep seharusnya tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengcastingnya. Lalu Tiana mengiyakan pernyataan Wasabi itu dan mengatakan memang benar, Lingxi saat ini sedang berada dalam keadaan debuff. Kembali ke sisi pertarungan, terlihat Bailey mengatakan pada Lingxi bahwa waktu yang tersisa masih sekitar 7 menit. Ia pun meminta Lingxi untuk menyerah karena menurutnya performanya sungguhlah tidak bagus. Lingxi pun lalu menjawab bahwa ucapan Bailey sungguhlah tidak masuk akal. Karena menurutnya saat ini Bailey tidak terlihat sedang melakukan pengetesan, dan lebih terlihat seperti sedang melampiaskan amarahnya pada Lingxi. Dan Lingxi pun akhirnya memutuskan untuk merubah strategi bertarungnya. Kini ia berencana untuk mengundur waktu dan sedikit menahan Bailey lebih lama lagi. Lalu Lingxi pun pergi melarikan diri dari tempat itu dan menuju ke arah hutan. Bailey pun langsung mengejarnya dan juga bertekad tidak akan melepaskannya begitu saja. Tiana dan Wasabi yang melihat mereka pergi ke area hutan lalu langsung mengejar mereka. Dan Wasabi pun menanyakan berapa lama lagi debuff Lingxi akan berakhir. Tiana pun menjawabnya bahwa debuffnya mungkin akan berakhir sebentar lagi. Mendengar hal itu, Wasabi pun mempercepat laju berlarinya dan ia berkata bahwa saat ini Bailey benar-benar dalam keadaan yang bahaya. Singkat cerita, terlihat Bailey masih mengejar Lingxi yang melarikan diri sampai ke dalam hutan. Namun, satu hal yang tidak disadari Bailey adalah bahwa niat Lingxi sebenarnya adalah hanya untuk mengulur waktu sampai dengan masa debuffnya berakhir. Ya, dan akhirnya, kini debuffnya telah berakhir, dan ia sudah berada dalam status yang optimalnya. Waktu yang tersisa untuk tes tersebut hanya tertinggal 1 menit. Namun ia mengatakan bahwa itu sudah sangat cukup untuk membuktikan apakah ia pantas atau tidak bergabung dengan guild. Bailey pun tidak peduli dengan omong kosong yang diucapkan Lingxi dan akan segera menyerangnya lagi. Sedangkan di sisi lain, Tiana kini sudah mulai melihat peningkatan skor pada Lingxi. Dan ia pun sangat terkejut karena poinnya saat ini sudah mencapai 140 dan masih terus meningkat. Serangan balasan kini mulai dilancarkan Lingxi dengan menggunakan skill jet rush-nya. Dengan cepat ia meluncur ke arah Bailey dan menebasnya. Bailey pun terkejut dengan perubahan permainan pada Lingxi.
Ia pun sontak merasa dipermainkan, karena ternyata sedari tadi Lingxi hanyalah sedang menyembunyikan kemampuannya. Mode ujian pun akhirnya dibatalkan, sedangkan Bailey yang masih merasa kesal pada Lingxi, lalu berniat untuk membunuhnya, dan memulai menyerang Lingxi lagi. Dengan anak panah yang kini sudah hampir mengenai Lingxi, ia pun lalu menggunakan backstepnya, dan ia kini sudah berada di belakang Bailey. Bailey yang menganggap bahwa Lingxi telah bodoh karena menggunakan teknik yang sama seperti sebelumnya, lalu akan menggunakan skill blinding counternya lagi. Namun saat ini berbeda dengan yang sebelumnya. Saat ini serangan dari Bailey dianggap terlalu lambat bagi Lingxi, dan Lingxi pun memberikan serangan tebasan yang telak pada punggung Bailey. Dan lalu Lingxi menendangnya hingga Bailey pun jatuh tersungkur. Kini posisi pun berbalik. Bailey yang sebelumnya mengatakan akan membunuhnya harus menerima kenyataan pahit bahwa ia telah dikalahkan oleh Lingxi. Tiba-tiba ada dagger yang melesat ke arah Lingxi. Lingxi yang menyadari itu pun langsung menangkisnya. Ternyata dagger itu adalah milik Wasabi. Wasabi menyuruh Lingxi untuk segera menyingkirkan daggernya, karena membunuh Bailey tidak akan meningkatkan perolehan skor miliknya. Lingxi yang mempertanyakan maksud dari Wasabi, lalu menantang Wasabi untuk maju sekalian melawannya. Wasabi yang melihat Bailey mampu dikalahkan dengan telak oleh Lingxi, lalu mulai merasa penasaran dengan kemampuan sesungguhnya dari Lingxi, dan ia pun menerima tantangan tersebut. Bailey yang masih berniat untuk membunuh Lingxi seorang diri, ternyata dihalangi oleh Wasabi, karena sebagai sesama thief, Wasabi bisa mengetahui bahwa Bailey tidak akan bisa mengalahkannya, karena kini aura pada Lingxi sudah sangat meningkat, dan dilihat juga ia tidaklah merasa kelelahan sedikit pun. Ditambah lagi ia belumlah menggunakan seluruh kemampuannya. Kini pertarungan menjadi 2 lawan 1. Bailey yang sudah tidak dapat lagi mengontrol emosinya, lalu berniat mengeluarkan skill ultimate-nya. Ia pun langsung melompat dan menembakkan serangan Absolute Zero Arrow Array. Serangan itu pun langsung meluncur di atas Lingxi dan mengelilinginya. Absolute Zero Arrow Array merupakan skill eksklusif yang dapat memberikan damage baik pada musuh maupun teman. Array Arrow akan membentuk setelah 1,5 detik dan menyebabkan damage bagi siapapun yang berada di dalam array tersebut. Wasabi yang melihat Lingxi sudah berada di dalam array lalu berniat menahannya supaya tidak mampu melarikan diri dari array. Ia pun lalu menggunakan backstepnya, dan Wasabi yang kini sudah berada tepat di belakangnya lalu menebas Lingxi dengan serangan yang telak. Wasabi yang merasa ia telah berhasil melumpuhkan Lingxi tiba-tiba merasakan hal yang aneh. Ia merasa seperti hanyalah menikam sebuah kapas. Dan tiba-tiba sosok Lingxi di hadapannya kini telah berubah menjadi sosok tengkorak yang mengerikan. Ternyata sosok yang diserang Wasabi bukanlah Lingxi, melainkan hanyalah tiruannya. Dan Wasabi yang telah menikam tiruannya itu lalu ia terkena efek fear. Dan ia kehilangan kontrol atas tubuhnya selama 2 detik. Dengan array yang sudah mulai terbentuk, tubuhnya pun kini mulai dipenuhi dengan es yang mengakibatkan ia tidak bisa bergerak. Dan ia pun terjebak di dalam array tersebut. Bailey yang masih mencari-cari di mana sosok Lingxi. Ternyata, tiba-tiba Lingxi muncul di belakangnya. Dan dengan dagger yang sudah siap berada di lehernya, ternyata ia telah menggunakan skill terbarunya, yaitu skill Evil Spirit Invisibility, yaitu membuat sebuah klon dirinya dan memberikan kemampuan tidak terlihat pada tubuh aslinya selama 3 detik, dan orang yang mendekati klonnya akan terkena efek fear selama 2 detik. Tiana yang berada di sebelah mereka lalu menyuruh Lingxi untuk segera melepas daggernya, dan setelah melihat kemampuan Lingxi, ia pun berkata kepada Bailey bahwa seharusnya Lingxi sudah lolos. Bailey yang tidak mampu berkata apa-apa lagi, tiba-tiba terdengar suara. Ujiannya belum berakhir. Terdengar suara dari kepulan asap di lokasi Absolute Zero Arrow Array, dan ternyata itu adalah Wasabi. Dan juga terlihat ia telah memakai item penguat yang ia dapatkan dari dungeon. Yang awalnya ia berencana menggunakan item tersebut untuk di arena, namun kini ia merasa bahwa memakainya untuk melawan Lingxi itu lebihlah pantas.
Diketahui item tersebut kini telah meningkatkan seluruh stat milik Wasabi sebanyak 90%. Dalam 15 detik, tunjukkan padaku kemampuanmu yang sesungguhnya, ucap Wasabi menantang Lingxi. Lingxi yang mulai merasa tertarik lalu menggunakan gagang daggernya untuk memukul tengkuk Bailey hingga ia pun jatuh pingsan. Dan ia pun menyuruh Tiana untuk segera menyingkirkan Bailey dari tempat itu. Pertarungan dengan mengerahkan seluruh kekuatan untuk membuktikan siapa yang terkuat kini akan dimulai. Yang mana itu merupakan perasaan yang sudah lama ia rindukan sejak ia dihidupkan kembali. Karena di kehidupan sebelumnya, ia telah banyak mengalami jatuh dan bangkit yang tiada henti. Dan lalu perlahan-lahan mulai bertambah kuat. Keteguhan hati Lingxi yang saat ini bertambah kuat menimbulkan efek pada lencana kuno The Slayden Proof of Glorious miliknya, yang juga menimbulkan perubahan skor yang tidak masuk akal pada Lingxi. Dan Lingxi pun lalu menjawab tantangan dari Wasabi. Baiklah, dalam 15 detik, ayo kita lakukan.